Oke, mulai. Lima perut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jadi dalam podcast pada siang hari ini. Dengan kesempatan di siang hari ini kita ada teman-teman yang spesial. Ada 4 orang nih dari teman-teman ini akan membahas bersama saya tentang analisis resiko bisnis. Sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu atau mengenalkan tamu-tamu yang sangat cendekiawan ini. Yang pertama dari boleh. Baik, perkenalkan tes. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Fikri. Saya Muhammad Andika Saputra. Dan saya Hidayat Wahid. Dan saya akan mengaji. Terima kasih teman-teman mas-mas yang sangat ganteng ini pada siang hari ini. Nah, kebetulan teman-teman kita mau membahas tentang analisis resiko bisnis. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya kan kita mengetahui pengertiannya dulu. Apa itu analisis resiko bisnis? Nah, Mas Najib, apa sih menurut Mas Najib itu analisis resiko bisnis? Iya. Baik, terima kasih Mas. Analisis resiko bisnis itu suatu proses dalam bisnis untuk mengidentifikasi, mengukur atau mengevaluasi atau mengendalikan dengan tujuan agar perusahaan itu bisa memantau jikalau perusahaan itu mungkin mengalami kerugian atau agar berjalannya perusahaan itu lebih efektif. Jadi kita bisa menganalisis resiko-resiko di masa depan, mungkin bisa mengalami defisit anggaran atau tidak, itu bisa dikendalikan. Seperti itu gambaran besar. Artinya itu seperti intinya itu mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang ada di perusahaan atau yang lain gitu. Iya, benar. Oke teman-teman, itu pengertiannya. Kan di dalam pengertian itu sudah tadi. Nah setelah itu apa sih resiko bisnis itu? Kan ada bermacam-macam itu sumbernya, pengukurannya dan pengendaliannya. Nah, mungkin ini Mas Fakir bisa menerangkan. Bisa dalam menjelaskan risiko dari SDM itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dari sumber risiko SDM, terus juga ada pengukuran, sama yang ketiga ada pengendalian. Di situ untuk sumber risiko SDM juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kesalahan rekrutmen dan seleksi, terus juga yang kedua ada kecelakaan kerja atau K3, terus ada tingginya turnover karyawan. Terus untuk di bagian kedua yaitu pengukuran, itu juga dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu frequency rate atau FR, terus juga ada severity rate atau SR, terus ada turnover rate. Terus yang ketiga yaitu pengendalian. Dan pengendalian juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu SOP dan pelatihan, terus ada audit internal, sama ada BPJS ketenaga kerjaan. Itu Mas. Jadi banyak sekali ya Mas, dari sumber risiko, pengukuran dan pengendalian. Iya. Mas Andika, untuk risiko produksi atau operasi itu tadi kan risiko SDM. Mungkin kalau produksi operasi itu seperti apa Mas? Untuk resiko produksi atau operasi itu dibagi menjadi 3 juga. Ada sumber resiko, ada pengukuran dan pengendalian juga. Nah, sumber resiko produksi atau operasi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, gangguan bahan baku. Yang kedua, kerusakan mesin. Yang ketiga, produksi cacat. Yang keempat, kesalahan perencanaan produksi.
Yang kelima, gangguan listrik. Yang keenam, resiko teknologi. Untuk yang pengukuran bagi menjadi beberapa juga ada defect rate, ada overall equipment effectiveness atau disingkat menjadi OEE. Yang selanjutnya John Time Rate, selanjutnya proses capability index atau disingkat menjadi CPK, selanjutnya failure model and effect analysis atau disingkat menjadi FMEA. Selanjutnya yang ketiga ada pengendalian, bagi menjadi beberapa juga ada preventive maintenance, quality control, verifikasi supplier, dan business continuity plan. Oh, seperti itu ya Mas. Jadi resiko dari produksi atau operasi itu artinya seperti gangguan bahan baku, contohnya tadi gangguan listrik pun itu resiko. Ya, resiko. Kayak di bisnis konveksi, terus kita sedang ada orderan masuk banyak, terus tiba-tiba ada pemadaman listrik kan itu juga termasuk gangguan. Jadinya malah kerugian. Ya, kerugian. Nah, setelah itu kan tadi SDM, terus produksi. Nah, ini untuk lingkungan Mas Dikri. Mungkin kasih penjelasan untuk teman-teman biar tahu. Oh iya, dan di sini juga ada resiko lingkungan. Dan di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu ada sumber resiko, dan ada penyebab, dan juga dampak. Dari sumber resiko yaitu juga dibagi ada beberapa bagian, yaitu ada pencemaran, ada kerusakan sumber daya alam, bencana ekologis, dan perubahan iklim, dan regulasi lingkungan. Dan untuk penyebabnya itu yang pertama ada teknologi usang, yang kedua ada pengelolaan limbah buruk, dan juga ada tidak patuh regulasi, budaya lingkungan rendah, dan juga lokasi operasional beresiko. Dan juga dampaknya yaitu ada kerugian finansial, sanksi hukum, hilangnya reputasi, dan juga penurunan produktivitas. Oh, seperti itu ya Mas. Berarti resiko lingkungan itu artinya ada banyak, ada pencemaran, kerusakan sumber daya alam, sampai regulasi lingkungan itu ternyata sumber resiko. Iya, Kak. Nah, untuk penanganan, maaf agak ribet Mas. Untuk penanganan, kan tadi penanganan resiko lingkungan itu strateginya itu seperti apa ya kira-kira? Mungkin Mas Fahri. Untuk strategi dari penanganan risiko lingkungan itu yang pertama itu bisa audit lingkungan, terus yang kedua ada teknologi ramah lingkungan, terus yang ketiga kepatuhan regulasi dan pelibatan stakeholder. Oh, jadi untuk strateginya seperti itu ya Mas. Berarti ada tadi saya baca itu ada 6 poin. Ada 4. Nah, tadi kan lingkungan sudah. Untuk pasar, resiko pasar itu mungkin Mas Najib. Resiko pasar Mas. Itu seperti apa kira-kira? Ya, resiko pasar itu ya kita mengevaluasi bagian pada manajemen pasar itu ada bagian pasar. Untuk metodenya bisa menggunakan itu metode yaitu covariance. Yang kedua adalah historical simulation, jadi ya simulasi histori, Monte Carlo simulation. Jadi kenapa kita harus menggunakan tiga metode tersebut? Karena kita harus mengukur potensi kerugian. Jadi kita menggunakan
eksekusi normal. Untuk yang kedua, historical simulation itu berdasarkan data histori, jadi data histori yang terdahulu, jadi kurang luas datanya karena menggunakan histori data yang terdahulu. Untuk Monte Carlo itu dianggap yang sekarang dianggap paling cepat dan paling akurat dan paling fleksibel. Jadi kesimpulannya kalau ingin pasar yang stabil memakai historical simulation, kalau ingin pasar yang volatil itu bisa menggunakan Monte Carlo simulation. Artinya untuk penanganan pasar itu ada dua itu dari kesimpulan Mas Asyid tadi. Untuk pasar yang stabil dan volatil. Apa tadi? Volatil. Nah, setelah resiko pasar itu kayaknya yang saya dengar itu ada resiko kredit. Nah, itu mungkin Mas Andika kayaknya udah ketawa-ketawa itu, pasti paling tahu. Resiko kredit itu dibagi menjadi 3 juga, ada karakteristik, penyebab resiko kredit, faktor industri, dan bank. Karakteristik resiko kredit dibagi menjadi beberapa, yaitu tidak pasti, menimbulkan kerugian finansial, mengaruhi banyak faktor, dan dapat dikelola. Contoh, debitur gagal membayar pinjaman karena penurunan kondisi usaha, itu juga mengalami kredit. Penyebab resiko kredit itu faktor internal dibagi ada beberapa juga, manajemen buruk, cash flow tidak lancar, penyalahgunaan dana, utang terlalu tinggi. Faktor eksternal ada kondisi ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan pemerintah, dan juga bencana alam juga mengaruhi. Faktor industri dan bank dibagi menjadi 2, ada risiko sektor usaha, yang kedua analisis kredit kurang tepat. Jadi untuk analisis kredit itu banyak ya? Ya, banyak. Gimana? Ya. Kalau boleh tahu untuk melihat dari risiko bisnis itu apa ya? Pastinya dari teman-teman semua kan tidak tahu apa itu sih pengertian dari risiko bisnis bisa Mas jelaskan. Nah, itu benar sekali. Resiko kredit ya. Resiko kredit, resiko kredit. Pengertian dari risiko kredit adalah kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban atau pembayaran pinjaman ya. Itu resikonya. Di situ ada jelasnya juga. Penyebab resiko kredit juga ada 2, internal dan eksternal juga. Oke, berarti teman-teman masnya sudah paham ya untuk pengertiannya berapa. Monggo Mas. Nah, tadi Mas Andika kan menjelaskan kurang lebih apa itu resiko kredit atau kredit, karakteristiknya, penyebab resikonya. Nah, setelah ini mungkin Mas Dikri itu bisa menjelaskan dampak atau pengelolaan. Dampak dari pengelolaan resiko kredit itu apa, Mas? Oke, baik. Dampak dan pengelolaan risiko kredit, yaitu dampaknya ada di bagi bank, yaitu ada NPL meningkat, pendapatan turun, laba menurun. Dan bagi debitur, yaitu ada sulit mengelola kredit dan reputasi menurun, dan juga ada aset disita. Dan juga ada pengelolaan, yaitu ada analisis 5C, diversifikasi kredit, dan juga ada monitoring dan penilaian anggunan cadangan kerugian. Nah, itu kan dampak dan pengelolaan. Iya. Untuk penilaian kualitatifnya, itu seperti apa? Ya, untuk penilaian kualitatif risiko kredit itu juga ada tujuan dan prinsip 5C. Tujuannya yaitu
menilai karakter debitur, menilai kemampuan usaha, mengidentifikasi resiko dini, dan juga mendukung analisis kuantitatif. Dan untuk prinsip 5C yaitu ada charter, capacity, dan kapital, dan juga kolateral, dan juga condition of economy. Nah, Mas, itu kan tadi ada 5C, karakter, capital, capacity, collateral, dan condition of economy. Oke. Nah, untuk prinsip tambahannya ada nggak, Mas? Untuk Untuk prinsip tambahannya itu juga ada, yaitu ada metode 7P dan juga ada metode Camry. Yang metode 7P yaitu ada personality, party, purpose, purpose, payment, profitability, dan ada protection. Dan untuk metode Camry yaitu ada karakter, ability, margin, purpose, amount, repayment, dan juga ada insurance. Makasih Mas Didi, itu kayaknya sangat banyak, Mas. Oh iya, banyak sekali. Sekali itu memang sangat banyak. Nah, setelah itu kan ada resiko asuransi kayaknya. Mungkin Mas Najib atau Mas Fahir? Kayaknya Mas Fahir sudah ingin menjawab gitu. Oke, ini resiko asuransi ya? Iya. Dalam resiko asuransi itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari fungsi, terus ada fungsi sama unsur ya Mas. Terus di dalam fungsi juga ada bagiannya tersendiri Mas. Mulai dari pengendalian resiko, terus ada perlindungan finansial sama pooling of risk. Ada juga ada banyak lagi lah. Terus dari prinsip itu juga ada kategorinya dalamnya, mulai dari insurable interest, terus ada utmost good faith, terus ada indemnity. Terus dari unsur juga ada beberapa bagiannya lagi Mas. Dari yang pertama tertanggung, terus ada menanggung, terus ada premi, polis, sama klaim gitu Mas. Nah, ini kan mungkin Mas Najib. Iya. Sebenarnya saya sangat masalah sekali itu kan biasanya ada perusahaan yang kebakaran itu, Iya. nah, itu katanya bisa diberikan asuransi. Nah, itu apakah ya memang masuk ke situ? Apakah ada dari 4 tadi atau memang apa namanya ada yang lain? Pertanyaan bagus Najib. Apa ya? Itu maksudnya di bagian fungsi ya Mas. Bagian fungsi terus itu kan termasuk dari mendorong kegiatan usaha kan. Itu juga termasuk dari resiko dari asuransi perusahaan tersebut. Itu Mas. Saya juga tadi baru tahu unsur itu dari resiko asuransi itu ternyata ada 5. Bertanggung, penanggung, premi, polis, dan klaim. Iya, ada Mas. Nah, mungkin itu sudah di ujung podcast kita teman-teman. Jadi saya menyimpulkan atau kesimpulan daripada podcast hari ini, manajemen risiko itu merupakan bagian penting dalam pengelolaan bisnis modern. Setiap fungsi perusahaan memiliki karakteristik risiko dan berbeda sehingga memerlukan strategi pengendalian yang tepat. Itu teman-teman. Dan penerapan identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pengawasan risiko secara berkelanjutan perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kinerja, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Jadi kesimpulannya podcast pada siang hari ini seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman Mas Wahid, Mas Najib, Mas Andika, Mas Indri. Itu ilmu yang sangat baik.
Terima kasih